Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Pelajaran hari ini kita akan membahas LKS ya. 2 uji kompetensi kita kerjakan bersama-sama halaman 21 sampai 24 ya. Jadi hari ini kita membahas LKS 2 kompetensi. Siapkan LKS kalian dan dibuka halaman 21. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sudah siap ya? Halaman 21. Nomor 1. Oh iya, sebaiknya video ini kalian download agar bisa dilihat dengan tidak terputus-putus dan bisa seringkali di-pause kalau kalian ketinggalan ya. Oke, di-download dulu ya. Baik, nomor 1. Orang yang sederhana selalu titik-titik rezeki yang diberikan oleh Allah. Selalu C. Mensyukuri. Entah itu sedikit atau banyak, wajib kita syukuri. Karena Allah sudah tahu keadaan kita. Oh, Marta kalau diberi rezeki yang banyak, nanti dia akan menjadi orang yang sombong. Nah, contohnya seperti itu. Makanya diberi rezeki sedikit saja hari ini. Ya. Nah, Allah Maha tahu keadaan kita. Tugas kita hanyalah bersyukur atas rezeki dari Allah. Nomor 2. Arti dari kata sederhana adalah B. Tidak berlebihan. B. Tidak berlebihan. Nomor 3. Allah titik-titik orang yang berlebihan. Allah membenci orang yang berlebihan. Ingat, yang berlebihan dibenci oleh Allah. Biasa saja ya kita hidup, biasa saja. Nomor 4. Jika kita menolong teman yang sedang dalam kesusahan, harus dilakukan dengan A. Ikhlas. A. Ikhlas. Nomor 5. Pernyataan tersebut yang merupakan contoh berpakaian sederhana. Mana yang berpakaian sederhana? Yang 1 ya, tidak pamer kemewahan. A. Nomor 6. Illa liya'budullah. Artinya C. Kecuali beribadah kepada Allah. Nomor 7. Menunjukkan amalan supaya orang lain melihatnya. Kita beribadah supaya dilihat orang lain, dipuji orang lain. Itu namanya ya B. Riya. Nah, ini percuma. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Namanya riya atau pamer. Nomor 8. Hidup berlebih-lebihan atau berfoya-foya dalam Islam adalah hal yang dilarang. B. Dilarang. Dalam Islam kita dilarang hidup berlebihan, melampaui batas. Makan sampai 5 piring. Nah, itu berlebihan, tidak boleh ya. Nomor 9. Salah satu contoh berhemat. Apa? Contoh berhemat? Ya B. Membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Membelanjakan harta sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau sesuai keinginan, kita tidak punya uang, akhirnya memaksa, akhirnya kita berhutang ya. Padahal baju kita sudah banyak, tidak butuh ya. Nah, itu mana yang butuh, itu yang kita utamakan untuk dibeli. Nomor 10. Sebagai anak muslim, sisa uang jajan selain ditabung, hendaknya juga diinfakkan. Tidak boleh
kikir ya. Aku mau nabung semuanya, aku mau hemat. Bukan. Hemat itu bukan berarti bakhil atau kikir ya, diinfakkan sebagian. Kita infak itu juga menabung untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, uang kita tidak hilang, tetapi kita titipkan ke masjid, ke anak yatim, ke musola ya. Nah, itu tabungan nanti di akhirat. Nomor 11. Allah menjanjikan barang siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan dilipatkan pahalanya ya. Pahalanya akan dilipat gandakan. Nomor 12. Harta yang diinfakkan diumpamakan seperti A. Menanam 1 biji. 1 biji tumbuh 7 tangkai. Tiap tangkai terdapat 100 biji. Berarti kalau kita menginfakkan harta kita akan menjadi semakin banyak ya. Tetapi kita tidak boleh berharap ada kembalian dari Allah yang lebih banyak. Tidak boleh berharap seperti itu. Sudah, kita ikhlas saja memberi ya. Nomor 13. Pemboros adalah teman C. Setan ya. Pemboros adalah teman setan. Setan selalu mengajak kita agar kita selalu hutang terus, akhirnya kita terlilit hutang, tidak bisa nyaur, kita berbuat kejahatan. Nah itu, jadi boros adalah temannya setan. Setan mencari teman. Nomor 14. Sedangkan setan adalah titik-titik manusia, musuh manusia. C. Nomor 14 C. Nomor 15. Supaya tidak menjadi teman setan, kita harus berbuat D. Hemat. Supaya tidak menjadi teman setan, kita harus berbuat hemat. D. Sudah? Nomor 16. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap sederhana. Nabi Muhammad itu orang kaya. Nabi Muhammad kan pedagang ya, pengusaha. Apalagi istrinya Ibu Siti Khadijah itu orang yang sangat kaya raya, tetapi hidupnya sederhana. Semua hartanya diinfakkan untuk kepentingan dakwah Islam. Nomor 17. Kata israf dalam bahasa Arab artinya bersukaria sampai melewati batas. Nah, bersukaria, ayo ditulis. Bersukaria sampai melewati batas. Bersukaria sampai melewati batas atau berfoya-foya ya, itu israf namanya. Sudah? Nomor 18. Hidup berlebih-lebihan termasuk mubazir. Mubazir itu barangnya tidak ada manfaatnya, itu mubazir ya. Sedangkan mubazir adalah saudara setan. Mubazir adalah saudara setan. Nomor sudah? Nomor 19. Orang yang ikhlas beramal karena Allah hanya akan mengharap apa? Ridho Allah. Ridho Allah. Tuh, orang yang ikhlas, tidak berharap apa-apa, hanya berharap ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah
yang terbaik akan diberikan kepada kita. Ridho Allah. Sudah? Nomor 20. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, kita harus membantu dengan ikhlas. Ikhlas, tidak boleh, ayo tak bantu wani piro. Nah, tidak boleh. Ayo tak bantu, aku tuh kok no jajan ayo. Ayo siapa yang begitu ya? Enggak boleh ya. Kalau memang kita niat membantu, kita bantu dengan ikhlas. Kalau kita suka membantu teman, meringankan urusan teman kita, memudahkan urusan teman kita dengan ikhlas, maka Allah akan membantu kita juga, meringankan kita setiap kali kita dalam kesulitan, ya. Jadi kalau kita suka berbuat baik kepada teman, sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, ya. Nomor 21. Orang yang ikhlas beribadah karena Allah, balasannya hanya apa? Surga. Tidak ada balasan lain. Balasannya hanya surga, ya. Surga. Sudah? Nomor 22. Anak yang hemat akan membelanjakan uang jajannya sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kita membelanjakan harta kita, uang kita sesuai dengan kebutuhan. Sudah? Nomor 23. Sebagai anak muslim, jika ada sisa uang jajan sebaiknya ditabung atau diinfakkan. Ditabung atau diinfakkan. Tidak boleh dijajankan semua, ya. Sebagian kecil ditabung atau diinfakkan. Sudah? Nomor 24. Janji Allah dalam Al-Quran bahwa uang 1000 bila diinfakkan akan diganti Allah menjadi berlipat ganda, berlipat-lipat, ya. Entah itu berapa, yang penting diganti berlipat-lipat. Tetapi anak-anak itu kita jangan hanya mengharapkan nanti akan diganti Allah berlipat-lipat. Jangan mengharapkan begitu. Sudah, kita pasrahkan saja kepada Allah. Berlipat-lipat. Sudah ditulis? Nomor 25. Supaya tidak menjadi temannya setan, kita harus berbuat hemat atau sederhana. Hemat dan sederhana. Hemat dan sederhana. Sudah? Hemat dan sederhana. Sekarang yang C. Nomor 1. C. Apa yang dimaksud dengan sederhana? Sederhana adalah sikap hidup. Ayo ditulis. Sikap hidup sesuai kebutuhan. Sikap hidup sesuai kebutuhan. Sikap hidup sesuai kebutuhan. Sudah? Nomor 2.
Mengapa kita tidak boleh boros? Mengapa? Agar tercukupi kebutuhan pokok. Agar tercukupi kebutuhan pokok. Bila ada jawaban yang lain, boleh kalian tuliskan supaya tidak banyak hutang. Boleh ya. Agar tercukupi kebutuhan pokok. Agar tercukupi kebutuhan pokok. Nomor 3. Sebutkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Ciri-cirinya apa hidup sederhana? Ya, berpakaiannya biasa saja, asalkan bersih dan rapi. Itu salah satunya. Ciri-ciri yang lain apa? Tidak suka berfoya-foya. Boleh. Ayo ditulis. Tidak suka berfoya-foya. Berpakaian sederhana, yang penting bersih dan rapi. Boleh. Ayo ditunggu Bu Marta. Nomor 3 ya. Sudah ditulis? Nomor 4. Apa akibat orang yang tidak ikhlas dalam beribadah? Akibatnya apa? Ibadah tidak diterima Allah. Ibadah tidak diterima Allah. Nih akibatnya, kalau ibadahnya tidak ikhlas ya, ibadah tidak diterima Allah. Sudah? Nomor 5. Apa keuntungan berinfak? Apa keuntungannya infak? 1. Tulis. Menghapus dosa. Koma. Menghapus dosa. Menghapus dosa. Sudah? Koma. Menghapus dosa. Koma. Menjadi penolong di akhirat. Menjadi penolong di akhirat. Menjadi penolong di akhirat. Jadi harta yang kita infakkan kelak itu menjadi hidup anak-anak yang membela kita ketika kita di akhirat nanti. Misalkan kita akan disiksa, kita akan dibela oleh harta yang kita infakkan tadi, ya. Jadi inilah manfaatnya berinfak, akan menjadi penolong di akhirat. Koma, rezeki berlipat ganda, ya. Rezeki berlipat ganda. Banyak sekali anak-anak cerita orang-orang yang sukses itu mereka berangkat dan berawal dari sedekah, ya. Rezeki berlipat ganda. Baik anak-anak, itu uji kompetensi 1 untuk halaman 21. Selanjutnya kalian tonton, kalian simak video berikutnya membahas halaman 22. Assalamualaikum.